Tinggal beberapa hari lagi, tepatnya nanti pada 28 Februari, Xiaomi bakal ngerilis Redmi Note 13 series. Setidaknya ada 5 model dari Redmi Note 13 series yang bakal dipasarkan di Indonesia. Yang pertama, yang paling murah ada Redmi Note 13 4G. Yang kedua, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro 5G, dan yang terakhir yang paling mahal adalah Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Spesifikasi dan harga yang saya berikan tidak 100% benar. Semua informasi saya ambil dari GSM Arena, dan untuk harga adalah harga yang saya harapkan nanti untuk Redmi Note 13 series. Langsung saja, yang pertama Redmi Note 13 4G. Berikut adalah spesifikasinya dan kita akan bandingkan juga dengan Redmi Note 12 4G. Untuk yang pertama adalah layar. Sama-sama berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, panelnya sama-sama AMOLED dan refresh rate-nya juga sama, yaitu 120 Hz. Yang membedakan adalah screen to body rasionya. Redmi Note 13 4G bakal lebih tipis karena memiliki screen to body rasionya 87,5%. Kemudian SoC, keduanya masih sama-sama menggunakan Snapdragon 685. Nggak ada perbedaan untuk SoC. Jadi jangan harap bakal ada peningkatan di bagian performa. Lanjut ke bagian kamera. Bagian ini yang paling meningkat dibandingkan Redmi Note 12 4G. Sama-sama membawa 3 kamera, tetapi Redmi Note 13 kamera utamanya 108 megapiksel dan kamera depan 16 megapiksel. Bisa dipastikan kalau Redmi Note 13 bakal punya kamera yang lebih baik dari Redmi Note 12. Kemudian kapasitas baterai masih sama dengan 5000 mAh dan fast charging 33 Watt. Harga yang saya harapkan untuk Redmi Note 13 4G untuk varian terendah RAM 4 internal 64GB harganya 2,1 juta, dan untuk 6 128 2,299 juta, dan untuk varian tertinggi 8 256 2,6 juta. Selanjutnya Redmi Note 13 5G. Untuk Redmi Note 12 series tidak ada varian 5G yang basic. Jadi Redmi Note 13 5G adalah model yang pertama kali. Untuk spesifikasi, desain, ukuran layar, baterai, dan pilihan RAM, serta kapasitas memori internal masih sama dengan Redmi Note 13 4G. Yang membedakan tentu pada jaringan internet yang sudah memakai 5G dan SoC-nya. SoC yang dipakai adalah MediaTek Dimensity 6080. Saya ada video yang ngebahas SoC ini. Yang jelas Dimensity 6080 performanya sekitar 20% sampai 30% lebih tinggi jika dibandingkan dengan Snapdragon 685. Jadi wajar harganya bakal lebih mahal. Untuk harga yang saya harapkan untuk varian terendah 6 128 harganya 2,599. Dan untuk 8256 harganya 2,799. Dan untuk varian tertinggi RAM 12 internal 256GB harganya 2,999 atau 3 juta. Kalau benar di harga sesuai prediksi, HP ini bakal lebih worth it jika dibandingkan dengan Poco M6 Pro. Selanjutnya model ketiga, Redmi Note 13 Pro 4G, penerus dari Redmi Note 12 Pro 4G. Berikut adalah spesifikasi dan perbandingannya. Untuk pertama layar, ukurannya sama 6,67 inci, panel AMOLED dan refresh rate-nya 120 Hz. Yang membedakan adalah screen to body rasionya. Redmi Note 13 4G bakal memiliki bezel yang lebih tipis. Kemudian SoC, Redmi Note 13 Pro 4G memakai MediaTek Helio G99 Ultra, sedangkan Redmi Note 12 Pro 4G menggunakan Snapdragon 732G. Untuk performanya, Helio G99 lebih tinggi sekitar 10% jika dibandingkan dengan Snapdragon 732G. Yang menarik jika kita bandingkan dengan Redmi Note 13 5G, performa Dimensity 6080 ini ada di atas Helio G99. Jadi hal ini bisa menjadi pertimbangan apabila kalian mencari performa yang lebih baik. Lanjut di bagian kamera, Redmi Note 13 Pro 4G membawa kamera utama 200 megapiksel dan sudah ada fitur OIS. Ini lebih unggul jika dibandingkan dengan 108 megapiksel milik Redmi Note 12 Pro 4G.
Untuk baterai masih sama, yaitu 5000 mAh dan fast charging 67 Watt. Untuk harga yang saya harapkan, varian terendah 8256 harganya 3,3 juta. Dan untuk RAM 12 GB dan internal 256 harganya 3,5 juta. Untuk varian tertinggi RAM 12 internal 512 harganya 3,8 juta. Selanjutnya Redmi Note 13 Pro 5G. Dan perbandingannya adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Pertama dari layar, semuanya sama, ukurannya 6,67 inci dan refresh rate 120 Hz. Yang berbeda ada pada panel. Kalau Redmi Note 12 Pro 5G pakai panel OLED, sedangkan Redmi Note 13 Pro 5G pakai AMOLED. Kastanya lebih rendah, tapi keduanya masih sama-sama bagus. Yang kedua adalah SoC. Redmi Note 13 Pro 5G memakai SoC Snapdragon 7S Gen 2. Saya ada video pembahasan tentang Snapdragon 7S Gen 2, silahkan kalian cari di channel ini. Dan jika dibandingkan pendahulunya yang memakai Dimensity 1080, performanya meningkat sekitar 10-15%. Yang ketiga, kamera Redmi Note 13 Pro 5G beresolusi 200 megapiksel, sedangkan Redmi Note 12 Pro 5G 50 megapiksel. Jelas kamera Redmi Note 13 Pro 5G bakal ada upgrade yang terasa. Dan yang terakhir, untuk baterai sedikit meningkat, yaitu 5100 mAh dan fast charging 67 Watt. Untuk prediksi harga, varian terendah 8128 harganya 3,7 juta. Untuk 8256 harganya 3,9 juta. Dan untuk 512 GB harganya 4,1 juta. Dan varian tertinggi RAM 16 internal 512 GB harganya 4,3 juta. Dan model terakhir dan paling tinggi adalah Redmi Note 13 Pro 5G. Ini adalah model pertama yang resmi masuk ke Indonesia. Untuk Redmi Note 12 Pro Plus 5G nggak masuk resmi ke Indonesia. Untuk layar menggunakan AMOLED 6,67 inci, refresh rate-nya 120 Hz. SoC-nya Dimensity 7200 Ultra. Kamera utamanya 200 megapiksel dan yang terakhir baterainya 5000 mAh dan fast charging 120 Watt. Prediksi harga untuk varian terendah 8256 harganya 4,5 juta. Dan untuk RAM 12 GB dan internal 256 GB harganya 4,6 juta. Untuk RAM 12 dan internal 512 harganya 4,9 juta. Dan varian tertinggi RAM 16 dan internal 512 GB harganya 5,2 juta. Like jika kalian suka, dislike saja kalau tidak suka, dan subscribe channel ini untuk update video-video yang lainnya.